Teman-teman, kita bahas untuk kali ini adalah fase vegetatif pada tanaman. Jadi, fase vegetatif pada tanaman ini adalah fase yang sangat penting karena ini adalah fase persiapan dari istilahnya tanaman menjadi banyak cabang, perakaran kuat, kemudian daun-daunnya lebat dan ranting-rantingnya bisa banyak dan sehat, sehingga ketika memasuki fase generatif, tanaman itu sudah ibaratnya sudah cukup kuat untuk menghasilkan bunga yang banyak. Jadi kesalahan kita adalah pada umumnya kita terlalu memacu fase generatif dan melupakan fase vegetatif karena yang kita inginkan adalah tumbuhan itu cepat berbunga. Padahal itu boleh dibilang tidak tepat. Karena fase vegetatif itu sangat penting sebagai pondasi dari tanaman. Jika tanaman itu masih terlalu pendek, istilahnya masih terlalu muda, kita pacu dengan pupuk-pupuk bunga yang berlebihan, nanti akan bunga, kemudian tanaman itu bisa menjadi tidak sehat. Jadi sebaiknya teman-teman untuk tanaman yang masih kecil, kita gunakan pupuk-pupuk yang mendukung fase vegetatif. Jangan terpengaruh nafsu kita agar tanaman itu pendek tapi sudah berbunga. Jadi gunakanlah pupuk vegetatif agar tanaman itu bisa sehat, perakaran, batang, dan rantingnya cukup kuat sehingga bisa ketika dia masuk fase generatif bisa optimal. Nah, fase vegetatif ini yang diperlukan adalah N atau nitrogen. Untuk amannya, teman-teman bisa menggunakan pupuk mutiara seimbang, baik 16, 16, 16, jadi NPK-nya seimbang, atau 15, 15, 15, itu yang umum di pasaran. Atau lebih bagus lagi dikombinasikan dengan pupuk daun, gandasil daun yang warnanya hijau. Itu nitrogennya lebih tinggi dibandingkan P dan K-nya. Jadi nitrogennya nanti bisa merangsang pertumbuhan dari fase vegetatif tersebut. P dan K-nya pun ada, jadi untuk perakaran dan pertumbuhan ranting bisa bagus. Nah, untuk hormon, teman-teman bisa menggunakan hormon pertumbuhan. Saya gunakan pakai pupuk Jimmy Hantu botol biru. Teman-teman bisa menggunakan pupuk-pupuk lain semacam atonik atau sebagainya. Di toko pertanian banyak pastinya. Untuk hormon itu hanya sebagai tambahan saja, jadi istilahnya buat pemicu atau biar lebih optimal. Jadi ibaratnya kalau kita makan misalnya ayam goreng, hormon itu sebagai sambal dan lalapannya. Lalu untuk penggunaan pupuk daun, seperti kita ketahui, yang bagus kita terapkan adalah pada jam 6 pagi sampai jam 9 siang. Kemudian untuk sore jam 4 sampai jam 6 pagi sore. Nah, nanti kita praktekkan teman-teman untuk penggunaan pupuk daun semprot ya, untuk fase vegetatif. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah jangan terlalu dipacu pohon itu untuk berbunga sebelum umurnya, karena nanti hasilnya jelek, terutama untuk pohon-pohon yang mahal kan sayang. Jadi kita pacu dulu pertumbuhannya, fase vegetatifnya, bikin batangnya bagus, supaya rantingnya bagus, percabangannya bagus, dan daunnya pun bagus. Terutama perakarannya sehat dan luas, jadi bisa menyerap nutrisi dengan optimal. Nah, nanti kita praktekkan untuk penggunaan pupuk daun ya. Saya gunakan ini bisa gandasil, bisa top one,
atau teman-teman di toko pertanian pun masih banyak alternatifnya. Jadi perhatikan unsur N-nya itu lebih banyak atau sama dengan unsur P dan K. Itu untuk fase vegetatif dari tumbuhan. Teman-teman, ini saya gunakan pupuk top 1 perangsang akar dan daun. Ini untuk fase vegetatif. Jika gandasil pun sama, warnanya hijau seperti ini, cuman tulisannya gandasil. Ini kita bisa lihat untuk komposisinya. Nitrogennya 57%, fosfat 21 dan kaliumnya 12. Jadi untuk ini unsur mikro-mikronya. Ada boron, kalsium dan sebagainya, mangan, zinc. Nah, yang perlu diperhatikan adalah semua pupuk untuk fase vegetatif nitrogennya pasti lebih tinggi. Ini 57% ya, teman-teman. Ini untuk 1-3 gram digunakan untuk 1 liter. Kemudian untuk hormon saya gunakan dari Jimmy Hantu, ada banyak. Ini saya multiguna eksklusif, botol tutup biru. Kemudian ini juga ada Ratu Biogen, botol tutup biru, ini untuk hormon. Jadi untuk Jimmy Hantu, ciri khasnya adalah botol tutup biru. Hormon itu sifatnya tidak wajib, hanya sebagai pemicu saja atau pemacu. Kemudian top 1, ini yang wajib adalah ini. Kemudian gunakan pupuk mutiara. Pupuk mutiara saya udah jadi pupuk mutiara untuk komposisi 16-16-16. Ini dombea saya masih kecil. Kita gunakan pupuk daun yang untuk generatif. Kita siramkan atau semprotkan seperti ini. Semprotkannya di bawah daun. Karena stomata ya. Stomata ada di bawah daun, itu yang menyerap pupuk. Lakukan antara jam 6 sampai jam 9. Secukupnya saja. Ini kemarin sudah dipupuk, jadi ini hanya sebagai demo. Nah, fase generatif ini fungsinya memang untuk pertumbuhan akar agar lebih bagus. Kemudian pertumbuhan batang bisa lebih cepat tinggi dan membesar. Kemudian cabang-cabangnya pun bisa menjadi bagus, jadi rimbun. Nah, nanti semakin banyak cabang dan daun dan akar, tentunya tanaman itu akan rajin berbunga atau bisa berbunga dengan lebat. Ini cabangnya sangat banyak, teman-teman. Ini kalau dombea cabang banyak kayak gini, yang bawah bisa dicangkok atau di stek. Itu sebagai contoh, teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk perawatan dasar ya. Untuk pupuk taburnya bisa digunakan pupuk tabur mutiara yang seimbang 16-16-16 maupun yang 15-15-15. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.